Awan hitam perlahan berubah menjadi jaring dan mulai menutupi Chen Ping. Mundur, cepat mundur. Ketika Ouyang Xing melihat ini, dia buru-buru meneriaki Chen Wenliang. Jelas sekali bahwa orang-orang dari Sekte Penghancur Surga telah membentuk formasi besar untuk menjebak semua orang. Sekarang, Chen Wenliang memasuki formasi besar. Mereka sangat bodoh. Tapi Chen Wenliang tidak mendengarkan sama sekali, dan mengarahkan perahu roh ke jaringan awan gelap. Presiden Su, orang-orang bodoh ini benar-benar melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Sekarang kita dapat memetik manfaatnya. Bao Longxing berkata dengan gembira ketika dia melihat Chen Wenliang bergegas masuk ke gawang tanpa mempedulikan risikonya. Su Tianshuo juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang seperti Chen Wenliang akan masuk tanpa takut hidup dan mati. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Su Tianshuo berdiri di haluan kapal dengan cibiran di wajahnya. Dia memimpin sekelompok apoteker dan tidak terburu-buru masuk ke jaring besar bersama Chen Wenliang, tetapi mengawasi dari kejauhan. Dia datang ke sini untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi dan tidak terlibat. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan bergegas menemui Chen Ping dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Ini hanya sekte pembunuh surga. Aku belum menganggapnya serius. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, ketika Ouyang Xing mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengira Chen Ping hanya membual. Seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan tidak menganggap serius sekte penghancur surga. Presiden Chen, mengapa Anda terburu-buru? Sekarang kita semua terjebak dalam formasi ini. Saya khawatir semua orang akan melakukannya. Tidak bisa keluar. Ouyang Xing memandang Chen Wenliang dan berkata kesal. Tuan Pulau Ouyang, kamu bisa melawan sekte penghancur surga sendirian demi kami. Tapi kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selama kita bekerja sama, kita mungkin tidak bisa mengalahkan sekte penghancur surga. Kata Chen Wenliang, ya, selama kita bekerja sama, kita tidak perlu takut dengan sekte penghancur surga. Kata Zhen Yuandao, tapi Tianzan Dazon dan ahli pengobatan berkolusi, tapi saya tidak tahu dengan siapa mereka berkolusi. Ouyang Xing tidak tahu dengan siapa Fazong Zanting surga berkolusi. Mengikuti asosiasi apoteker wilayah utara, tidakkah kamu melihat bahwa Su Tianshuo dan orang-orang itu tidak mengikutimu sama sekali? Chen Wenliang memandang Su Tianshuo bersembunyi di kejauhan. Pada saat ini, semua apoteker melihat ke perahu roh tempat Su Tianshuo berada, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Su Tianshuo sebenarnya berkolusi dengan sekte Fa Tianzan. Su Tianshuo, Ouyang Xing mengerutkan kening. Ternyata orang ini telah lama berkolusi dengan sekte Fazantian dan ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Pantas saja saya memintanya untuk berbicara tentang mengadakan konferensi apoteker tentang pengobatan Pulau Dewa, dan dia langsung setuju. Ternyata itu sudah direncanakan sejak lama. Orang ini jahat sekali. Su Tianshuo benar-benar bukan manusia. Dia memberitahu kami bahwa dia hanya setuju untuk mengadakan konferensi ahli pengobatan di Pulau Yaoshen karena Pulau Yaoshen sangat kuat, sehingga dia tidak punya pilihan selain memaksanya melakukannya. Gigi terkatup. Banyak apoteker yang mengutuk Su Tianshuo saat ini, tetapi Su Tianshuo tidak dapat mendengarnya sama sekali. Karena jaringan hitam besar itu telah menyelimuti semua orang. Langit tak berawan berubah menjadi kegelapan saat ini, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari pun. Di bawah jaringan gelap ini, ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar di hati setiap orang, dan ada rasa penindasan yang sangat kejam yang membuat orang merasa tercekik. Kita semua bekerja sama untuk menerobos formasi ini. Chen Wenliang memerintahkan semua orang dan ingin bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Lagi pula,
Jumlahnya sangat banyak, dan jika mereka menyerang bersama, kekuatannya pasti akan sangat besar. Oke. Ayo kita coba. Ouyang Xing mengangguk.